Halo Tribuner, selamat sore dan apa kabar Anda dimanapun berada. Senang sekali saya Putri Utami kembali menyapa di Tribun Bastory edisi Rabu 29 Oktober 2025. Gimana nih kabar kalian hari ini Tribuner? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga semangat tentunya. Nah, hari ini kita pembahasannya itu sangat familiar mungkin ya dengan Tribuners. Kalian juga mungkin merupakan salah satu pengguna dari apa yang akan kita bahas hari ini. Nah, hari ini tema kita adalah lebih dekat dengan IndiHome, layanan internet rumah dengan cakupan layanan terluas di Maluku. Nah, berdasarkan temanya ya Tribuners, kita ingin tahu lebih dekat. Untuk itu nanti kita akan menggali lebih dalam bersama dengan narasumber saya yang sudah hadir di studio tribunambon.com, tepatnya di Jalan Insinyur M. Putuhena, Desa Rumah 3, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon. Tribuners, sudah hadir Kak Iqbal Kurniawan selaku manajer Household Consumer Telkomsel Branch Ambon. Halo Kak Iqbal, selamat Halo sore. Kak Putri, selamat sore. Apa kabar hari ini Kak? Alhamdulillah sehat, Sehat, semangat. semangat ya. Ya. Walaupun udah sore ya. Ya, Tadi dalam perjalanan gimana? Apakah agak macet? Soalnya hari ini ada eh, wisuda Unpati, Kak. iya. Jadi udah aku dengar juga bahwa ada wisuda gitu, sehingga Mm-mm. kita cari jalan alternatif lah, biar Oke. bisa tepat waktu bisa berada di kantor Tribun ya. Dan menyapa Tribuners di rumah Ya, pastinya dan pastinya. sahabat setia dari Telkomsel Ya, dong. betul betul Kak Putri. Oke. Nah, Kak Iqbal, sebelum kita mulai saya mau reminder dulu ke Tribuners. Untuk kalian ya Tribuners yang punya pertanyaan seputar tema, silakan di komen karena kami live di kanal YouTube dan juga Facebook fanpage Tribun Ambon. Ya, nanti akan langsung dijawab oleh Kak Iqbal. Nah, Kak Iqbal, sebelum kita membahas soal IndiHome nih, kita mungkin mau kenalan dulu sama Kak Iqbalnya sebelum Oke. sama IndiHome. Kak Iqbal di Ya. Ambon sendiri udah berapa lama dan asalnya dari mana, Kak? Oke, makasih Kak Putri ya. Oke. Jadi Tribuners, salam kenal, saya Iqbal Kurniawan. Saat ini saya diamanahkan oleh perusahaan Telkomsel sebagai manajer Household Consumer Operation di Branch Ambon, Maluku gitu ya. Untuk masa kerja saya di Ambon kurang lebih 2 tahun 2 bulan ya, sejak 1 Juli 2023 Oke. gitu. Jadi kurang lebih 2 tahun lebih lah ya. Mm. Kita ngawal Maluku lah, IndiHome Maluku seperti itu. Ya. Oke. Asalnya dari mana berarti? Kalau asal saya lahir besar, kuliah semuanya di Makassar. Oh, berarti saya harusnya nanya tadi bukan apa kabar tapi apa kareba ya? Agak Kareba. Oh, ada kareba. Agak. Agak Iya. kareba. Oh, jadi jawabnya Apa kabar? harus Baji-baji Ji. baji-baji, Ci. Alhamdulillah. Oke, Kak Ya. Iqbal, semenjak datang ke sini ada nggak kayak culture shock gitu? So far sih memang ada awalnya gitu Hmm. ya, karena memang saya melihat di luar aspek ya. Jadi aku kiranya itu Ambon atau Maluku itu seperti apa gitu. Hmm. Mungkin seperti halnya kayak di Papua ya, bahwa memang budaya, kulturnya, dan mungkin karakteristik dari warganya juga yang mungkin dalam tanda kutip sangat apa namanya, agak majemuk gitu ya, Mm-mm. sehingga ya. Tapi so far sih 2 tahun di sini kulihat ya lumayan betah juga sih. Lumayan betah. Gimana lidahnya bisa dicocokin nggak sama masakan orang Nah, Ambon? yang terpenting itu Hmm. kulineran Ambon, khas Ambon itu, apalagi yang berhubungan dengan seafood ya. Mhm. Itu wah sangat mantap deh. Pokoknya enak-enak Segar-segar semua. ya. Segar-segar, pastinya Hmm. segar-segar Kak Putri. Itu yang Oke. bikin tambah betah ya makanannya. Dan semoga nanti sampai seterusnya masih tetap betah ya di sini, Kak. Amin amin, harusnya. Oke. Harapannya seperti itu. Oke, kita langsung aja Oke. nih. Tadi sesuai dengan tema Mm, kita ingin lebih dekat dengan IndiHome. Oke. Nah, mungkin Kakak bisa menjelaskan dulu ya, secara agak detail gitu. Mm-mm. Apa sih itu Ya, IndiHome biar Tribuners di rumah mungkin bisa lebih tahu gitu, Kak. ya. Oke, Tribuners, jadi kalau pertanyaannya apa itu IndiHome, sebenarnya IndiHome itu singkatan dari Indonesia Digital Home. Hmm. Jadi
IndiHome merupakan sebenarnya launch-nya itu di bulan Desember 2013. Oke, Udah kurang berarti sekitar lebih 12 12 tahunan lah ya. tahunan ya, IndiHome itu berkecimpung dan melayani masyarakat Indonesia. mhm, Namun eh, baru diambil alih oleh Telkomsel mhm, itu di 1 Juli 2023. Jadi sebelumnya oke, layanan IndiHome itu dikelola oleh PT oke, Telkom Indonesia. mhm, Kemudian per 1 Juli 2023 dialih kelolakan ke anak perusahaan PT Telkom yaitu Telkomsel. mhm, Sehingga banyak apa namanya improvement lah ya mhm, dalam hal layanan IndiHome. Saat ini kita kenal IndiHome itu kan layanan internet ya, mhm, layanan internet berkecepatan tinggi, kemudian juga bisa dibundling juga dengan layanan IPTV gitu ya, IPTV, kemudian juga layanan telepon ya, dan juga ada beberapa layanan-layanan OTT lainnya seperti YouTube Premium, Netflix. Nah, mhm, itu semuanya bisa dibundling dan bisa didapatkan sesuai dengan kebutuhan para konsumer ya, konsumer IndiHome dan bisa dikustomisasi gitu. mmm, Ya, jadi kalau kita bicara IndiHome artinya bukan semata-mata layanan internet aja, iya, tapi sebenarnya sudah paripurna lah ya, iya. layanan digital Mhm. yang bisa menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia, seperti Oke, itu. Kak Iqbal mungkin bisa diceritakan Mhm, juga apa sih alasannya atau, historis, mhm, dari peralihan IndiHome mhm, yang tadinya merupakan produk dari Telkom iya. beralih menjadi produk Telkomsel, mungkin proses Oh, peralihannya juga bisa iya. diceritakan? Ya, jadi sebenarnya berangkat dari cita-cita besar atau grand planning Telkom Group ya, Mhm, yang merupakan salah satu digital telco terbesar di Indonesia. Itu bagaimana caranya eh, mengikuti tren pasar global. mmm, Jadi global saat ini itu sudah eh, menganut teknologi convergence. oke, Jadi convergence itu artinya apa? Artinya bagaimana layanan internet di rumah atau biasanya kalau kami internal sebutnya itu fixed broadband mhm, itu bisa dipadukan dengan layanan mobile broadband atau oke, layanan seluler. mhm, Jadi itu cita-citanya berangkat dari situ. mmm, Nah, makanya itu kalau misalkan fixed broadband atau IndiHome ini masih berada di Telkom gitu ya, sedangkan mobile broadband atau seluler ini masih berada di Telkomsel, Telkomsel, agak sulit tuh mhm, mhm, mengkonvergens oke, dua dua layanan itu. Makanya itu inisiatifnya adalah membuat suatu namanya itu Five Bold Moves. Salah satunya adalah program FMC. apa FMC itu itu, Kak? kepanjangan dari Fixed Mobile Convergence. Mmm, Nah, jadi makanya itu sejak 1 Juli 2023 itu IndiHome beralih ke Telkomsel. Nah, cita-cita convergence itu sudah mulai dirasakan nih dengan adanya produk baru Telkomsel ya yang namanya itu Telkomsel One mmm, gitu. Jadi Telkomsel One itu adalah suatu produk baru yang dimiliki oleh PT Telkomsel yang mana adanya teknologi convergence antara produk fixed broadband atau internet rumah oke, dengan internet mobile atau mobile mobile broadband gitu. mhm, mhm. Seperti itu Kak Putri. Oke, nah Kak, sejak peralihannya sendiri, Ya, nah untuk di Maluku, hmm. itu cakupan jaringan IndiHome di Maluku ini saat ini sudah berapa persen coverage-nya, Kak? Ah, oke. Kalau kita bicara IndiHome, Mhm, artinya layanan internet rumah yang mencakup apa namanya kabel fiber optik ya. mhm, Jadi layanan internet berbasis fiber optik di mana layanan IndiHome ini adalah layanan internet berkecepatan tinggi ya, karena based on fiber optik. Nah, kalau bicara cakupan wilayah fiber optik, memang kita itu masih banyak PR gitu terkait bagaimana penetrasi fiber optik ini bisa kita
coba dorong gitu ya, khususnya di Maluku, Mhm. karena, banyak aspek juga yang cukup challenging ya, Iya, yang dihadapi oleh PT Telkomsel dalam hal ini ya. Karena memang secara geografis juga ya, iya Maluku bener, itu Kak. kepulauan gitu Mhm ya, mhm. kemudian sangat luas gitu ya, dan juga, secara penduduk itu sangat scatter gitu, atau Mmm, sangat, ibaratnya berhamburan gitu, berhamburan ya. nggak Teater, terpopulasi gitu, nggak terclustering. mhm. Nah, sehingga, saat ini kita, dari total kurang lebih 1.220 desa se-Maluku, Mhm. itu kita sudah meng-cover fiber optik itu sekitar angkanya itu di 263 desa sampai Mmm, saat ini. mhm. Artinya kurang lebih sekitar 22 sampai 23% lah penetrasi fiber optik kita yang ada di Maluku. Jadi masih ada PR di angka sekitar 77 gitu ya, tujuh puluh Mmm, delapan 77 mhm. persen gitu, Oke. yang kedepannya akan kita terus dorong, supaya seluruh warga Semaluku gitu ya, mau dimanapun desanya berada, itu bisa merasakan, internet, berkecepatan tinggi IndiHome. Mmm. Seperti itu cita-citanya. Oke, iya Kak, soalnya di kampung-kampung tuh Hmm, ya, khususnya di kampung saya iya iya kebetulan iya. karena saya juga tinggal di, salah satu kampung yang belum terjangkau Oh ya? IndiHome. Iya iya. Mereka tuh, ingin banget Hmm, di sana ada juga IndiHome, kalau masyarakat di sana hmm. biasanya nyebutnya WiFi ya. Iya iya, WiFi. Iya mereka tuh ingin juga, cuman itu tadi kendalanya fiber optiknya Hmm, belum bisa sampai sana gitu. oke. Tapi udah pasti, ada rencana berarti lah ya dari Iya, Telkomsel untuk bisa menjangkau berbagai pulau-pulau mhm, kecil yang ada di Maluku. iya. Berarti inginnya semua kalau bisa Kalau ya? bisa semua gitu. Jadi Oke, memang, dalam waktu dekat ini ada sekitar 4 desa yang akan, go live, oke. Di mana aja layanan tuh, Kak? fiber optik di Mhm. sana, salah satunya itu di Desa Kobisonta, Oh, Seram kemudian Utara ya ya? Serang Mhm. Utara, kemudian di Desa Taniwel. Itu Seram dalam Barat, waktu mhm. dekat di akhir tahun ini insya Allah, kalau misalkan tidak ada kendala yang berarti, eee, masyarakat di kedua desa tersebut pasti akan bisa merasakan menikmati lah ya, layanan Oke, IndiHome juga di sana insyaallah. mmm. Kak, untuk cara berlangganan sendiri Mmm, seperti apa? Dan mungkin iya, ya itu ya, untuk Tribuners yang masih mhm, penasaran, masih belum tahu gimana sih caranya kita di rumah mau pasang mhm, IndiHome gitu, Kak. Dan mungkin range iya, harganya juga ya? oke oke. Mhm. Ya jadi kalau, teman-teman semua Tribuners Ambon, mau, apa namanya, melakukan pasang baru lah ya, Mhm. atau, melakukan registrasi, sebenarnya ada 2 kategori channel yang Mhm. bisa dicoba gitu ya. Mhm. Yang pertama, melalui channel assisted assisted channel gitu. Mhm. Nah, jadi assisted assisted channel IndiHome itu, ada 3 juga. Yang pertama melalui channel agent-agent kita, agent, Oke. yang biasa kita sebut sales gitu ya, Sales, sales agent oke. gitu. Mhm. Nah itu, biasanya, teman-teman kita itu, sales agent IndiHome itu, melakukan door to door, Oke, dari rumah ke rumah ya? membagi-bagikan flyer gitu Mmm. kan, kemudian door to door, melakukan, apa namanya, direct sales ya, Mhm. ke ke masyarakat. Nah bisa melalui situ. Nah, itu akan bisa diregistrasi IndiHome seperti itu. Kemudian yang kedua bisa juga lewat, assisted channel berikutnya adalah, lewat Grapari. Oke. Ya, jadi kita ada sekitar 15 Grapari yang tersebar di seluruh Maluku gitu ya. Oh, Hampir mhm. semua kota, ibu kota, kabupaten kota itu ada Graparinya. Bahkan di Saparua itu ada Grapari juga. Oh, Ya, jadi, teman-teman yang punya rumah mungkin dekat dengan kantor Grapari Telkomsel, bisa ya langsung bisa datang walk ya? in ke situ, bisa jalan-jalan, mau apply, mau berlangganan IndiHome, sangat bisa. Karena, teman-teman CSR kita yang garda terdepan yang melayani di, Grapari itu dengan sigap bisa, membantu teman-teman Ya, gitu. dan dengan ramah pastinya ya, Oh, Kak, pastinya ya? dong, 3S gitu. Senyum, sapa, salam ya. Kemudian berikutnya, dari channel outlet juga bisa, ada beberapa outlet-outlet, apa ya, biasanya isi ulang pulsa gitu ya, Oh, oke. outlet-outlet, inilah, mobile Telkomsel lah ya,
Itu, sudah kita lengkapi secara product knowledge dan juga aplikasi untuk bisa melayani masyarakat sekitar, bila mana ada yang pengen berlangganan IndiHome. IndiHome, Ya, oke. jadi biasanya itu di setiap kota itu ada kita tunjuk 3 sampai 5 outlet besar Mhm. yang kita sudah kondisikan gitu ya, sehingga, memiliki kemampuan atau kapabilitas untuk bisa, meregistrasi layanan IndiHome. Nah, itu juga. Kemudian, untuk yang non-assisted channel itu ada 3 juga melalui landing page atau biasa orang sebut, melalui website ya, website Mhm. Telkomsel. Kemudian, bisa menggunakan aplikasi My Telkomsel yang ada di gadget masing-masing. Oke. Di situ sudah ada menu pasang baru IndiHome. Mhm. Kemudian yang terakhir melalui, channel SOBI namanya. SOBI itu Mhm. kepanjangan dari Sobat IndiHome. Jadi Sobat Oke. IndiHome itu, sebenarnya agent juga freelance, eee, Mmm. yang siapapun bisa, menjadi Bisa Sobat join ya? IndiHome Oke. yang membantu, sales penjualan IndiHome gitu. Jadi Mmm. biasanya contohnya kayak ada Pak RT atau ada Akamsi ya, Akamsi itu anak Akamsi. kampung sini Anak kampung yang sini. pengen dapat tambahan cuan gitu ya Oh, dari iya. penjualan IndiHome, dengan skema seperti itu kita, tidak menutup juga ke masyarakat sekitar Mhm. yang mau menambah ada tambahan cuan juga bisa menjadi agen, SOBI, Sobat IndiHome gitu. Oke. Jadi istilahnya freelance lah ya. Mhm. Jadi Jadi nggak tugasnya tuh ngapain aja, Kak? Dia Tugasnya jadi SOBI itu atau nyampein. Sobat IndiHome itu kita bekali dengan product knowledge Mmm. terkait IndiHome atau misalkan Telkomsel One gitu ya. Mhm. Kemudian, kita lengkapi juga dengan beberapa flyer brosur gitu. Sehingga, penyampaian atau pada saat prospek, calon-calon pelanggan IndiHome ini, teman-teman Sobat IndiHome ini tidak salah atau misinformasi gitu. Oke. Nah, jangan sampai ada misinformasi terkait, berapa lama, proses pemasangan atau harga Mhm mhm. atau informasi-informasi lain sehingga, apa ya, agak agak jelek image-nya nanti kalau Mhm. misalkan ada miss seperti itu. Jadi SOBI itu kita coba engage juga, bukan serta-merta karena dia orang di luar dari entitas Telkomsel, kita nggak rangkul juga gitu. Jadi Mmm. seperti itu gitu ya. Jadi ada Oke. 6 ya totalnya ya. 3 yang assisted channel, Mhm. 3 yang non assisted channel, seperti itu, Kak. Oke, jadi nggak ada alasan lagi Iya, ya, nggak tahu sangat mudah. caranya Mhm, heeh, caranya untuk, berlangganan IndiHome. Yang paling mhm. mudah mungkin by aplikasi kali ya, My Aplikasi My Telkomsel Telkomsel, iya heeh, betul. karena rata-rata orang yang, make, kartu Telkomsel Mhm. udah pasti punya aplikasinya, Iya, biar kan lebih murah tuh iya, beli paket data dan lain mhm. sebagainya Bisa ngecek langsung di poin juga ya, aplikasi poin iya, Telkomsel ya. oke, dan bisa langsung ditukar. Ya betul, banyak Iya, merchant di situ. mhm. Kemarin kebetulan kita juga nukar Oh di ya? Fun Run hari Mmm, Sabtu 2 yang minggu yang ya lalu 2 minggu yang ya, lalu, betul betul. itu ditukar sama produk UMKM kalau nggak salah rujak Iya iya kayaknya, iya 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 iya. Banyak sih itu. lumayan ya Heeh, kan, lumayan. daripada poinnya disimpen Iya, aja udah kan di akhir tahun handphone ya. iya, sebelum hangus mending Iya ditukar, betul. lumayan dapat makanan atau jajan-jajan Iya, lainnya, ada cenderamata, pokoknya kalau mhm, banyak itu lebih bagus kan, iya, Kak, ya. Oke. betul. Nah, dan tadi sangat Mhm, membantu sekali ya yang nggak punya pekerjaan iya, bisa tuh nambah-nambah cuan daripada baring-baring ya kan, nggak punya ah, kerjaan scrolling iya, aja tuh mending jadi mager ya. mager. Nah, Kak, selanjutnya Iya, apa sih, saja paket layanan yang tersedia oleh IndiHome dan bagaimana cara memilih yang sesuai dengan mhm, pelanggan? Kan kita yang misalnya ngekos, iya, terus yang di rumah, yang misalnya di dalam rumahnya cuman 3 4 orang mhm. dan yang banyak 7 sampai 10 kira-kira harus milih yang gimana, Kak? Oke, jadi sebenarnya kalau kita bicara terkait hero product fixed broadband, Mhm. itu ada 4 sebenarnya. Yang pertama adalah IndiHome itu sendiri, yang bisa dibanding dengan IPTV dan telepon. Kemudian produk hero yang kedua adalah yang tadi, produk convergence, namanya itu Telkomsel One. Nah, jadi Telkomsel One itu kalau kita berlangganan layanan internet di rumah, kemudian kita udah dapat, setiap bulan tuh, injek, paket paket Mmm. data gitu. Jadi paket datanya itu ada yang 15 giga, ada yang 30 giga, itu setiap tanggal 1 itu terinjek. Jadi habis tidak habis itu terinjek.
Nah, kemudian portofolio yang ketiga adalah EasyNet Wireless. Jadi EasyNet Hmm. Wireless ini adalah layanan internet di rumah juga gitu ya. Tapi dia tidak berbasis fiber optik. Dia berbasisnya 4G site Telkomsel. Jadi wireless gitu ya. Nah, Oke. tapi internetnya hanya bisa dipakai di rumah gitu. Jadi Nggak bisa keluar. modem EasyNet itu ditaruh di rumah, kemudian semua apa gadget bisa connect ke situ gitu ya. Hmm. Nah, tapi nggak pakai kabel optik gitu. Ada yang terakhir adalah layanan Orbit atau produk Orbit reguler. Jadi ada 4 portofolio yang bisa menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat gitu. Kebetulan ada juga yang di bawah nih kan, Ya, Kak. Mungkin bisa ini dijelaskan Orbit juga nih. kali ya. Heeh. Heeh. Oke. Jadi seperti itu layanannya. Jadi kalau bicara range harga ya, kalau Mm-mm. range harga itu layanan IndiHome itu sekarang itu di angka 300 ribuan, ada Hmm. 300 ribuan. Kalau Telkomsel One itu paling murah itu harganya itu 345.000, Mm-mm. belum termasuk PPN ya, belum termasuk PPN. Itu sudah dapat kecepatan internet IndiHome di rumahnya itu eh, 50 Mbps ya, artinya bisa dipakai sampai 6 7 bahkan 8 device Mm-mm. sekaligus. Mm-mm. Kemudian untuk paket kuota bulanannya itu dapatnya 15 giga. Wow. Jadi 50 Mbps untuk layanan IndiHome-nya, kemudian untuk paket kuotanya itu di angka 15 giga setiap bulan, dan yang paling terpenting adalah 15 giga itu bisa dipakai bareng-bareng Hmm. ke maksimal 6 nomor Telkomsel. Wow. Jadi Jadi misalkan lumayan ya. di rumah itu ada bapak, ibu, anaknya dua misalkan. 4 orang. Nah, ya 4 orang ya. Hmm. Jadi empat nomor Telkomsel yang ada di rumah itu bisa diregistrasi, disatukan gitu. Jadi 15 Hmm. giga kuota bonus gratis itu akan bisa dinikmati ke 4 orang itu. Oh, jadi per giganya kayak misal satu orang 3 giga lebih dapat Ya, atau oke. jadi random ya. Jadi siapa Hmm. yang ngedotnya Hmm. paling kuat gitu, Oke. ya biasanya itu kan anak-anak kan Hmm. streaming TikTok atau apa gitu, YouTube gitu ya. Nah, pasti nyedotnya lebih banyak gitu. Hmm. Tapi Telkomsel One itu yang paling menarik juga di produk itu, eh, dengan produk Telkomsel One sangat memungkinkan keempat bapak, ibu, dan 2 anak itu Hmm. bisa nelpon nelpon biasa ya, Hmm. nelpon seluler itu unlimited. Oh gitu. Hmm. Wow. Jadi misalkan anaknya kuliah di luar nih, Hmm. misalkan di Jawa gitu, terus orang tuanya di Ambon. Hmm. Nah, bisa tuh dia nelpon 1 kali 24 jam setiap hari itu Wow. pulsanya nggak berkurang sama sekali karena Oh, gratis. oke. Jadi namanya itu close usage call gitu ya. Hmm. Jadi kalau misalkan ke sesama member, 4 member ini, dan dibatasi maksimal 6 member, itu bisa nelpon 24 jam pun setiap hari pun tanpa paket pulsanya itu habis gitu atau berkurang. Oke. Nah, Jadi itu udah nggak ini lagi, Kak, udah hmm, nggak ribet lagi. Biasanya kan kalau iya, ada orang yang nggak ada kan, masih hmm, sampai sekarang ada yang nggak pakai WA tuh, ya, atau misal kehabisan data. hmm, Nah, biasanya kan orang zaman sekarang tuh jarang banget beli paket nelpon. iya, Nggak iya, tahu yang lain, kalau saya sih gitu. Biasanya pengalaman pribadi tuh orang suka nanya, ada paket telepon nggak? Ada paket telepon iya, nggak? iya, Gitu. iya. Karena orang sekarang kan teleponnya biasanya lewat WA ya WA kan. ya, iya, betul, betul. Oke, jadi bisa Sekarang dapet tadi ya. dapat, dapat. Oke. Terus paket SMS juga, kemudian yang paling tidak ternilai harganya itu yang itu gitu. Jadi Hmm. bisa nelpon sesuka hati gitu ke seluruh, misalkan anak dengan anak gitu Mm-mm. kan, atau istri dengan suami, atau istri dengan anak. Itu pokoknya dari 4 itu dan maksimal 6 orang itu bisa bebas telepon biasa gitu, unlimited. Oke, yang penting jangan dipakai suami buat nelpon selingkuhan kan, Kak? Kecuali selingkuhannya Bahaya di tuh. registrasi juga dalam member itu, ya itu lain cerita tuh. Itu gratis juga bisa itu. Oke, Kak. Ya, ya. Untuk ini, Kak, Ya. pelanggan baru yang Mm, baru mau pasang ya. IndiHome, apakah ada promo Mm. atau diskon, Kak? Ya, jadi sebenarnya promo itu biasanya tuh tematik. Hmm. Contohnya kemarin itu ada
hari kemerdekaan, kemudian biasanya apa namanya Idul Fitri atau Natal gitu. Jadi Oke. tematik. Tapi untuk diskon yang saat ini berlaku itu adalah diskon biaya pasang baru khusus Oh. untuk pelanggan produk Telkomsel One. Mm. Jadi biasanya itu untuk harga pasang baru normalnya itu produk IndiHome ataupun Telkomsel One itu harganya 500.000 biaya Mm. pasang barunya ya. Mm. Nah, saat ini lagi ada promo biaya pasang barunya itu di-free-kan atau digratiskan khusus Mm. untuk Telkomsel One. Itu Rp0. Kalau yang IndiHome itu lagi ada promo diskon 70%. Artinya dari 500.000 70% ya sekitar mungkin sisa 125.000 gitu. Oh, murah Nah, jadi sekali ya. promonya seperti itu. Dan Hmm. juga apa namanya? Banyak juga gimmick-gimmick lain, contohnya kayak ada Movie Star atau ada Disney Star atau produk nonton gitu ya, Mm. nonton OTT itu banyak juga gratisannya seperti itu. Jadi saat itu seperti itu Oke. untuk yang promonya ya. Mhm. Yang paling orang tunggu mungkin ini yang pasang baru kali ya, Hmm, gratis kan. gratis. Wow. Nah Kak, sebelum kita lanjut lagi, ini Ya, saya mau beralih ke pertanyaan. oke. Di YouTube kami Hmm, sudah ada dari @mjolaksif03. oke. Halo katanya, halo juga Halo. Mjo. Dia nanya nih, jaringan yang tiba-tiba lost connecting itu kenapa bisa dijelaskan Hmm, apa penyebabnya? Tersambung tanpa internet iya, iya. katanya. Nah, mungkin Kakak bisa jelaskan itu kenapa? Oke. Jadi sebenarnya tersambung tanpa internet itu ada dua penyebabnya gitu. Hmm. Yang pertama memang karena layanannya itu atau physical cable fiber optiknya itu lagi gangguan atau putus. Nah, Hmm. itu biasa paling sering terjadi karena namanya physical cable kalau Ya. melintang gitu kemudian ada yang kena sesuatu gitu Oke. entah Iya. benang layang-layang Iya, atau iya, iya. misalkan ada eh, dahan atau Iya, kayu gitu kan. iya itu pengalaman juga Nah, Kak. itu Kebetulan di kosan kami tuh mm, waktu itu ada pohon yang roboh. rubuh. Nah, wifi-nya pada ini nggak tersambung kan. Mm, Anak kosan semuanya pada panik. Akhirnya telepon lah teknisinya kalau iya. nggak salah datang dan perbaiki udah Mm, aman deh. Oh iya, iya. gitu ya Ya, jadi biasanya. seperti itu. Mm-mm. Jadi banyak kadang juga ada case kabelnya itu digigit tikus. Oh Iya, emang tikus itu tuh ya. sangat sering itu kedapatan itu. Jadi sebenarnya nggak usah khawatir Kak kalau misalkan ada indikasi seperti itu, misalkan ada lampu LOS-nya itu warna merah kedap-kedip, itu sudah pasti kabel fisiknya itu lagi putus gitu. Ada yang Hmm. putus. Nah, makanya Oke. itu biasanya apa namanya preventif awalnya itu Mm-mm. kita harus menelpon ke call Mm. center Telkomsel yang 188 itu. Jadi itu 1 kali 24 jam. Oh. Di situ bisa kita melaporkan gangguan ya, gangguan layanan. Mm-mm. Mau jam 2 jam 3 subuh juga itu Tetap pasti dilayani tetap ya. dilayani gitu. Mm-mm. Nah, itu 188. Kalau misalkan kejadiannya pagi atau sore, mungkin kalau agak pengen langsung secara offline gitu interaksi, bisa datang ke Grapari untuk melaporkan Hmm. gangguan. Tapi kalau Oh. misalkan mau buru-buru, ya langsung dari rumah aja telepon call center 188. Itu apa namanya kejadian yang pertama gitu ya. Oke, Kenapa penyebab. nggak bisa internet? Mm-mm. Kemudian kejadian yang kedua atau apa namanya potensi yang kedua itu karena layanannya terisolir. Ya, Itu kenapa tuh, biasanya Kak? di tanggal 20 gitu ya. Kalau Oh. misalkan teman-teman sekalian customer IndiHome itu agak telat gitu bayarnya gitu ya, sudah Hmm. sebenarnya kan kita ada reminding tuh. Mm-mm. Reminding bisa melalui boosting WA atau SMS blast Oke. atau misalkan dari apapun itu ada pop up segala macam dari Mm-mm. Telkomsel Mm-mm. bahwa batas akhir pembayaran IndiHome tanggal 20 gitu. Jadi Mm-mm. sebenarnya kan tagihan Indihome itu kan sudah bisa kita bayarkan di tanggal 5 tuh. Oke. Misalkan eh, pemakaianku bulan Oktober, saya bisa
sudah mulai bisa membayar tagihan pemakaian bulan Oktober itu di tanggal 5 November. Hmm. Nah, 5 November sudah muncul tagihan, kita kasih waktu 15 hari untuk melakukan pembayaran. Jadi mulai Lumayan tanggal lama ya, iya lama 15 dong. hari. Iya, jadi kita itu memberikan keluasan kepada pelanggan, siapa tahu tanggal 5 itu masih masih Belum kendala gajian keuangan ya. ya. Ya belum gajian gitu ya. Aduh, gajiannya tanggal 10 lagi. Nah, itu Hmm. kita kasih sampai batas waktu tanggal 20 November Itu kalau di untuk Weda biasa udah gajian sih tanggal Oh segitu. gitu. Ya, jadi sampai tanggal 20 November untuk pemakaian bulan Oktober tuh. Jadi pada Hmm. saat tanggal 20 November itu kita kelupaan gitu membayar, itu per jam 00 itu atau 24 lah ya, 24.00 itu layanannya langsung terisolir secara sistem Otomatis. Oke. otomatis gitu. Makanya biasanya di tanggal 21 itu, wah kenapa nih nggak bisa internetan nih, tersambung tanpa internet misalnya kayak gitu kan. Ternyata billing tagihannya belum dibayar gitu. Kalau itu udah banyak yang tahu tuh Iya, Kak, iya, iya. bahwa tagihan Telkomsel itu batasnya sampai tanggal 20. Hmm, Makanya kita kalau tanggal 20 atau 21 jaringannya udah nggak ada tuh, kita udah tahu tuh pasti si belum yang bayar. punya IndiHome belum membayar. Dan saya baru tahu ternyata pembayarannya itu dari tanggal 5 Iya, sebenarnya ya, dan tanggal 5. diberikan jangka waktu cukup lama, 2 minggu, Iya, sehari malahan ya, iya. 15 hari. Betul. Wow, Jadi oke. harapannya sih ya supaya bagi teman-teman sekalian yang mungkin sudah mulai gajian di tanggal 1, 2, 3 gitu ya, mungkin tanggal 5 udah bisa melakukan pembayaran gitu. Jadi sebenarnya skema pembayaran juga kan banyak ya, banyak Ya, metode pilihan itu ya. yang mau ditanyain tadi, Oh mungkin sekarang ini. bisa iya jelaskan juga apa saja metode pembayaran untuk pelanggan Ya. IndiHome ini, Kak? Jadi sebenarnya nyambung ya yang Mhm, tadi ya. Jadi sebenarnya mhm, kalau pembayaran kita itu kan sudah banyak channel-channel pembayaran ya. mhm, Salah satunya itu kita bisa melakukan pembayaran melalui mobile banking. mhm. Ya, jadi mungkin semuanya, hampir semua mungkin Punya mobile banking teman-teman kali semua ya? itu sudah Mhm, menggunakan mobile banking ya. Ada mhm, Livin, ada Brimo gitu ya, mhm, ada MyBCA dan lain sebagainya. Itu bisa, sangat bisa melakukan pembayaran di situ. Tinggal masukin ID nomor internet kita, ya, kemudian muncul tagihannya berapa ratus ribu, mhm. nah langsung bisa membayar. Kalau kehabisan data nih, Kak, gimana? Hah? Kan nggak, kalau kehabisan data gimana? Kan nggak bisa ngakses tuh Eh, mobile banking, bisa ada juga, tenang aja, ada pilihannya yang lainnya kan? Iya Apa aja, betul. Kak? Jadi kalau misalkan nggak bisa melalui m-banking, Mhm, ya dengan mungkin kita nggak bisa akses internet karena di mhm, IndiHome di rumah sudah terisolir gitu ya. iya, Kemudian kita lupa paket data juga isi nggak gitu ada, ya. heeh, Kecuali Telkomsel One ya. Kalau Telkomsel One kan iya, ada bonusnya. Itu mhm. bisa kita melalui e-commerce, e-commerce yang lain atau melalui gerai-gerai retail, contohnya Indomaret Hmm, atau Alfamidi ya, ya atau dan lain sebagainya itu hmm. sangat bisa juga. Apalagi gerai-gerai seperti itu banyak banget di kota Banyak di Ambon tuh. Kota Ambon banyak. Orang Ambon bilang di hampir setiap Jiko pasti Jiku ya? ada. Oh, iya iya iya, betul. Mungkin kalau di luar Ambon mungkin yang tidak ada gerai itu mungkin agak susah ya. Iya, Nah, heeh, tapi nggak apa-apa, ada juga, opsi lain. mhm, Di saat ini, di hampir semua kota, di 11 ibu kota kabupaten kota di Maluku, itu outlet-outlet besar itu sudah bisa, melayani, pembayaran tagihan IndiHome pembayaran. juga. Oke, Ya, jadi kita sudah lengkapi, tools-nya namanya itu aplikasi Digipos aja. mhm, Dari situ teman-teman outlet itu bisa melakukan, membantu, proses pembayaran, oke, IndiHome kalau mhm, tidak ada gerai-gerai yang tadi ya. mhm, Nah, coba ditanyakan ke outlet terdekat, apa bisa di sini melayani pembayaran IndiHome, tagihan IndiHome, pasti harusnya bisa gitu. mhm, Dan yang terakhir, bisa ke Grapari. Jadi oke, misalkan kalau kayak saya nih, contohnya saya punyanya uang cash nih, nggak ada e-wallet gitu, mhm, atau nggak ada yang cashless. Ya sudah, kita tinggal bawa uang cash kita itu ke berapa Grapari hari? terdekat Oke. gitu, Oke, Kak. banyak banget, jadi harusnya nggak ada alasan Nggak sih ada. ya untuk Ya, nunggu sampai setelah tanggal 20-an, ya Kak. betul. Oke, Kak, ini masih ada Ya. lagi dari YouTube. Mm, Pertanyaannya dari @lanangdwiaksan329. oke. Halo, thank you sudah bertanya. Nah, Mm, pertanyaannya kalau udah lapor ke call center itu butuh waktu berapa lama ya, Kak, untuk diperbaiki? oke. Jadi sebenarnya kalau kita bicara waktu
untuk, recovery ya, atau Mhm. biasa kalau kita di internal Telkomsel itu bilangnya tuh MTTR, Mhm. main time to recovery. Oke. Jadi kalau garansi SLG MTTR itu, garansi recovery itu sebenarnya 3 kali 24 jam. Mmm. 3 kali 24 jam. Tapi, itu belum bisa membuat pelanggan kita happy. Jadi Mmm. sebenarnya kan tagline-nya Telkomsel sekarang itu, eee, buat pelanggan happy gitu, Mmm. buat pelanggan happy. Jadi, makanya itu kami terus improve, kepada teman-teman kami para teknisi-teknisi IndiHome, khususnya yang menangani gangguan, bagaimana caranya supaya gangguan yang terjadi di pelanggan itu 1 kali 24 jam itu bisa up kembali atau Mmm. bisa online kembali. Nah, itu yang terus kita gelorakan gitu. Jadi, Oke. harapannya seperti itu ya. Yang penting, teman-teman yang mengalami, apa namanya, kendala atau gangguan gitu ya di layanan IndiHome di rumah, itu sesegera mungkin, melapor ke call center 188. Mhm. Karena, dengan melaporkan ke 188 itu, sistem akan meng-create tiket gangguan Mhm. dan itu yang menjadi dasar dari teman-teman teknisi IndiHome untuk, datang ke rumahnya si yang melapor Mhm. untuk, menangani gangguannya gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman, apa namanya, hanya diam gitu, kemudian, bingung gitu ya, Mmm. mau lapor ke siapa, itu yang biasanya lama gitu. Jadi, harapannya setelah gangguan IndiHome itu kita temu kenali gitu di rumah, waduh Mhm. gangguan, langsung, eee yang pertama, apa namanya, tindakan pertama itu harus melapor. Kemudian di-open-kan tiket gangguan oleh agen call center, "Pak, Bu, Mbak, saya pengen laporan, tolong saya dibantu open tiket gangguan, saya tunggu nomor ID tiketnya." Nah, kalau ID tiketnya itu sudah ter-create, nah itu, nggak lama lagi pasti, teknisi kita itu akan datang gitu ke Mmm. rumahnya teman-teman, seperti itu. Oke, Kak, ini masih ada lagi pertanyaannya. Ya. Kayaknya antusias sekali ya hari ini penontonnya Alhamdulillah, silakan sama, silakan. Telkomsel. Iya, Ini dari @inggi_komaria oke oke. 6101. Kak, mau tanya, kalau misalkan kecepatan internet sudah 50 Mmm, Mbps tetapi masih lola katanya, mmm, loading lambat ya, itu kenapa ya, Kak? oke. Sebenarnya IndiHome itu, 50 Mbps itu bisa diakses, oleh device, 7 sampai 10. Jadi sebenarnya Mmm. 50 Mbps itu sudah cukup kencang ya, seperti Mhm. itu. Nah, kalaupun misalkan dirasa lola, Mhm. artinya ada, 2 kemungkinan. Apa tuh, Kak? Kemungkinan yang pertama itu device yang terkonek ke layanan itu sudah over connected. Oke. Biasanya, Mhm. di rumah-rumah itu kalau misalkan kita jarang, rubah password, Nah, itu password ya, tuh, dicuri password. biasanya Kadang password-nya. itu nggak lama kemudian, banyak anak-anak muda nongkrong di depan rumah kita. Tinggal nge-scan Iya, aja tinggal kan nge-scan ya? aja. Nah, itu yang kita Nah, itu tidak tuh. ini kan, tidak disangka-sangka gitu ya. Wah, Mhm. di sini yang online dalam rumah ini cuma 4 orang, satu device, harusnya cuma 4, harusnya Mhm. kencang. Padahal di belakang rumah itu udah Udah connect pada semua itu ke WiFi itu kita. yang bahaya tuh. Iya. Kemudian, makanya, saya saranin, sering-sering kita, ganti password. Oke, Jadi ya. ganti password itu gampang sekali Mhm. sebenarnya, tinggal Mhm. kita masuk ke modemnya, kemudian kita ganti password-nya, kemudian kita save, selesai. Apalagi yang jualan ya, Kak, Iya, itu maka wajib banget ya ganti betul. password setiap 24 jam sekali. Ya, mungkin seminggu sekali lah ya, Mmm. atau, sebulan 2 kali gitu. Ya, kalau untuk yang ini, Kak, jualan WiFi biasanya Oh harus gitu, oh 24 ya, jam, itu heeh. harus juga sih, ada tips Mhm. and triknya ya. Iya. Nah, kemudian, eee, yang kedua, potensi yang kedua atau kemungkinan yang kedua itu, jaringannya lagi nggak sehat. Mhm. Ya, jadi biasanya itu, kalau misalkan jaringan itu sudah sangat sering gangguan, putus putus, udah lama putus lagi. Nah, itu kan sambungannya udah banyak tuh. Mmm. Ya, jadi harapannya kalau misalkan sudah mulai lola, kemudian memang kita sudah pastikan bahwa yang connect ke WiFi itu tidak dicuri kayak yang tadi yang Mhm. seperti,
case yang pertama, itu, nanti tinggal melapor aja, melapor ke 188 atau langsung bisa ke Grapari, tinggal disampaikan keluhannya bahwa, connected device itu mungkin 4 atau 5 orang saja di rumah tapi merasa loading-nya lambat gitu. Mmm, Jadi experience-nya jelek. iya. Nah, itu bisa dilaporkan, di-open-kan tiket seakan-akan gangguan juga, sehingga, teman-teman teknisi bisa men-tracking, kira-kira dari, sepanjang jalur kabel itu di mana nih yang bisa rugi-rugi layanannya itu terjadi gitu. Bisa Oke. jadi kabelnya itu bengkok Oke. atau sempat bending gitu ya, itu atau bisa jadi juga basah gitu sehingga redamannya tinggi, sehingga experience pengguna layanan itu ya rendah gitu, jadinya lambat atau kadang connect kadang tidak, nah seperti Mmm, itu gitu. Jadi harus oke, Kak. melapor gitu, melapor ke Mmm, call center dan ke yang penting Grapari. jangan diam-diam baik ya. Iya betul. Oke, Kak, ini kita masih punya pertanyaan lagi, Oke mungkin oke. terakhir ya, kita Ya ya, kunci ya pertanyaan di YouTube boleh ya, boleh. udah lumayan banyak dari tadi. Oke oke. Dari @harumainun, mau tanya, Kak, kalau udah telat bayar sampai 2 bulan, Mhm. apa boleh bayar 1 bulan dulu? Waduh. Iya, jadi sebenarnya kalau aturan dari perusahaan itu sebenarnya nggak boleh sih. Hmm. Yang boleh itu adalah kita memberikan diskon. Jadi Hmm. diskonnya itu juga, beragam gitu. Jadi ada yang 20%, ada yang 30%, Hmm. bahkan ada yang sampai 50%. Jadi kebijakannya itu. Gitu ya. Jadi harapannya kalau misalkan, sudah terlanjur nunggak 2 bulan nih, misalkan, periode pemakaian, bulan, September, Oktober, Mhm. November kan kita nggak bayar tuh. Nah, itu mungkin di tagihan bulan Septembernya akan didiskon 50% misalkan atau Oke. 30%. Mhm. Nah, nanti yang Oktobernya, full gitu ya, tagihannya misalkan 350.000 nih. Jadi harusnya kan 350 kali 2 tuh, 700.000. 700. Tapi bulan Septembernya kita kasih kebijakan diskon aja gitu. Mungkin Wow. 50% atau 30%, jadinya cukup bayar kurang lebih mungkin sekitar 500-an mungkin ya, lebih ya. Oke. Nah, kayak gitu. Jadi itu sih, kalau kebijakan dari perusahaannya gitu. Hmm. Kalau misalkan, toh juga dari 500 lebih itu sudah didiskon juga agak sedikit ada masalah financial constraint atau kendala keuangan, nah itu mungkin bisa kita coba bantu. Yang penting, apa namanya, kakak-kakak sekalian, para pelanggan setia IndiHome itu, boleh datang ke Grapari gitu ya untuk melakukan pembayaran. Nanti sistem negosiasinya nanti bisa disampaikan di Grapari Wow. untuk rules-nya ya, rules Hmm. pembayarannya gitu. Oke, kurang baik apa lagi coba. Seperti itu. Oke, Kak. Iya. Nah, untuk prosedur jika pelanggan ingin pindah alamat atau Hmm. berhenti berlangganan gimana, Kak? Oke, sebenarnya, prosedur pindah alamat itu sudah ada ketentuannya juga, Kak Hmm. Putri. Mhm. Jadi kalau misalkan pindah alamat atau biasa kita sebut PDA ya, Mhm. PDA, pindah alamat, itu bisa, melaporkan ke call center dan ke Grapar terdekat. Jadi, Mmm. misalkan kayak saya mau pindah dari misalkan Galunggung ke, misalkan ke Talake misalkan ya. Mhm. Ya sudah tinggal saya datang melapor kalau nggak mau ribet, via call center bisa datang ke Grapar terdekat. Kalau di Mmm. Kota Ambon kan Grapar kita itu kan ada 2, Mhm. satu yang di Talake situ, Oke. yang satunya di Paso ya, di Mhm, Paso gitu. dipasok. Jadi bisa teman-teman tinggal di mana, tinggal ke Grapar terdekat, laporkan, bahwa saya mau pindah alamat. Nah, nanti dengan sesegera mungkin tiket pindah alamatnya itu akan di-input oleh CSR kita, kemudian tinggal tunggu aja nanti teknisi datang gitu. Mmm. Kalau misalkan mau berhenti berlangganan, prosedurnya sama juga. Jadi harus kita ke Grapar terdekat, Mhm. bawa bukti tanda pengenal gitu ya. Kemudian juga yang paling terpenting kalau kita mau berhenti berlangganan, segala macam perangkat-perangkat entah modem, kemudian, STB IPTV dan Mhm. kabel-kabelnya gitu ya. Kabel-kabel TV-nya itu, kalau bisa dibawa semuanya gitu. Mhm. Kemudian, ada formulir yang harus ditandatangani, diisi,
Ya, dan, yang paling terpenting adalah, menyelesaikan, sisa tunggakan atau tagihan. Tagihan Oke. berjalan biasanya. Mhm mhm. Nah, seperti itu sih prosedurnya. Oke, seperti itu ya, Kak. Iya, Oke, Kak Iqbal, sebelum kita mhm, ke pertanyaan terakhir, kita ya, mau ke pertanyaan yang ada dari Facebook, mhm, dari @novimeri_taihutu. oke, Selamat sore, mohon infonya. Saat ini IndiHome di tempat kami pembayarannya 500.000 per bulan. mmm, Nah, mohon info cara untuk dapat diturunkan speednya sehingga bisa kembali pembayaran awal 300 ribuan per bulan. Awalnya anggota keluarga cuma 7 orang, saat ini tinggal 4 saja. Terima kasih. Terima oke. kasih sudah bertanya. Oke, Kak, silakan. Oke. Nah, saya, harus coba ngecek lagi nih, Mhm. apakah, awalnya 300 kemudian naik 500 atau memang dari awal berlangganannya 500.000. Jadi Hmm. sebenarnya 500.000 itu kan adalah, layanan internet, waktu awal-awal IndiHome Oke. lahir di tanah raja-raja Maluku ya. Iya. Nah, jadi kita open itu Mhm. waktu itu di tahun 2014 kalau nggak salah itu atau 15 saya lupa, IndiHome hadir di Maluku gitu, dengan Mhm. harga paling murah itu memang 500.000. lima Oh. ratus ribu kadang ada yang 800 bahkan ada yang 1 juta gitu ya. Mhm. Nah, sebenarnya kita ada program untuk pelanggan-pelanggan setia IndiHome yang sifatnya sudah dalam tanda kutip, eee, pelanggan dengan durasi berlangganannya sudah sangat lama gitu ya, sudah Oh. bertahun-tahun. Mmm. Pastinya kan paketnya juga itu kan paket dengan harga yang dulu gitu ya. Mhm. Nah, jadi sebenarnya kita ada program namanya itu HSSP. Apa tuh, Jadi Kak? High Speed Same Price. Mmm. Jadi kita coba inline-kan harga relevansi harga dari 500.000 versi sekarang gitu. Mmm. 500.000 itu kita dapat, bandwidth speed berapa sih untuk harga yang sekarang? Oh, ternyata dapatnya 100 Mbps. Nah, itu yang kita biasanya, lakukan gitu. Jadi pada saat, yang tadinya cuma 20 Mbps harga 500.000 itu kita naikkan tetap, tagihannya segitu, Mhm. ya nggak berubah sepeser pun, tapi layanan atau bandwidth atau speed yang kita rasakan itu bisa berpuluh-puluh kali lipat, bisa naik gitu. Oke. Dari 20 Mbps naik ke 100, bahkan ada yang sampai 300 Mbps. Mmm. Artinya apa? Artinya secara experience penggunaan juga pasti sangat sangat, berbeda gitu ya dengan Mhm. yang 20 Mbps. Itu yang pertama. Kalau misalkan terkait case yang tadi Kakaknya sampaikan bahwa memang, eee, orang yang menggunakan layanan internet di rumah itu nggak begitu banyak Mhm. gitu ya, dan juga intensitasnya mungkin juga medium low gitu ya, nggak terlalu high gitu Mhm. ya. Itu, nggak apa-apa, Kakak bisa ke Grapari terdekat gitu ya, Mhm. melakukan pelaporan bahwa saya pengen hargaku disesuaikan dengan harga ini, saya Pemakaian. nggak butuh misalkan, speed yang tinggi-tinggi gitu. Oke. Yang penting saya pengen, menyesuaikan dalam hal harga saja misal kayak Oke. gitu. Mmm. Nah itu, sangat bisa sebenarnya. Jadi tinggal nanti, teman-teman atau para para customer setia IndiHome bisa jalan-jalan ke Grapari, kemudian berinteraksi dengan CSR-nya, mengemukakan kemauannya atau keinginannya untuk bisa menyesuaikan paket dengan harga yang, sesuai saat ini gitu ya, dan itu pasti akan, berusaha untuk di-follow up oleh Mmm. CSR kita, agen-agen CSR kita, seperti itu, Oke, Kak. intinya itu di komunikasi, Kak, Iya, ya. betul. Oke. Yang penting jangan, apa, ngeluh aja di Iya, belakang gitu, tapi nggak ada gerakan, ya tinggal heeh, langsung datang aja, iya, bisa dikomunikasikan ya segala betul, sesuatunya, iya. gitu kuncinya ya. Tinggal communication. Yes, communication. Oke, Kak, terakhir nih, Ya, apa sih harapan mhm, dari IndiHome untuk masyarakat Maluku, utamanya, para pelanggan IndiHome, Kak? iya. Eh, ya sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya kepada pelanggan setia IndiHome di Provinsi Maluku ya, dimanapun teman-teman berada. Jadi ya appreciate kepada, teman-teman semua, sampai dengan saat ini, customer base atau total pelanggan IndiHome di Maluku itu sudah mencapai angka, 80.000 rumah gitu ya atau customer base.
Ya harapan kami mungkin, kami akan terus, improve, akan terus, enhancement dalam hal, quality of service dari IndiHome itu sendiri gitu, sehingga, eee, visi dan misi kita bagaimana menjadikan IndiHome ini menjadi top of mind dari masyarakat Indonesia itu bisa, terrealisasi gitu. Jadi kalau misalkan orang nanya, kita pakai internet rumah itu kita pakai produk apa ya?" "Oh, pakai aja IndiHome." Artinya itu sudah menjadi, eee, top of mind-nya masyarakat Indonesia, Mmm. brand IndiHome itu. Harapannya seperti itu. Menuju ke sana itu memang nggak mudah gitu ya teman-teman, sangat struggle, kadang kadang juga challenging gitu ya, karena memang layanan IndiHome ini bisa jadi masih jauh dari ekspektasi masyarakat gitu. Bahkan di forum-forum interaksi kita, di Telkomsel itu gitu ya Kak Putri, Ya. itu dari 100% yang masuk berinteraksi gitu Mmm. dengan channel-channel interaksi kita, 63% itu ya isinya, keluhan gitu. Oh. Isinya keluhan gitu ya. Kemudian, ada juga, isinya, 20-an persen itu terkait, produk dan layanan dan Mmm. sisanya itu terkait billing gitu. Mmm. Tapi, mostly 63% itu merupakan angka yang sangat besar ya, Besar ya. karena ya seperti itu. Jadi masih jauh dari ekspektasi, makanya room to improvement dari IndiHome atau layanan fixed broadband milik Telkomsel ini masih cukup besar gitu untuk kita Mhm. improve Mhm gitu. mhm. Ya harapannya seperti itu, improvement secara quality of service, enhancement, dan kepada pelanggan setia Telkomsel dimanapun berada, ya harapannya kita, bareng-bareng karena IndiHome merupakan plat merah gitu ya, Mmm. di bawah naungan BUMN PT Telkom, sehingga ya sebenarnya dari kita untuk kita gitu ya, karena secara dividen dan secara pemasukan ke negara juga, kita sebagai penyumbang terbesar juga. Kalau di tempat lain kan misalkan di Jawa itu kan banyak operator-operator ya, Mhm. operator-operator, sejenis kayak IndiHome gitu ya. Nah, mostly itu swasta semua itu. Oke. Jadi dananya itu ya bisa jadi ya nggak dinikmati oleh bangsa dan negara Kita, oke. juga ya. Usahakan dari kita ke kita lagi ya, Kak, ya? Iya gitu, dalam hal pajak dan lain sebagainya gitu. Jadi ya mudah-mudahan, produk Telkomsel IndiHome, Telkomsel One, EasyNet Wireless itu bisa diterima di masyarakat Maluku dan, masyarakat Maluku bisa tetap setia menggunakan layanan, produk dari Telkomsel yang merupakan anak perusahaan dari PT Telkom Indonesia, gitu. Oke. Kak, sebelum kita tutup nih yang paling Oke, terakhir, sorry saya hmm, kepikiran, bukan kepikiran, yang keinget ya. tadi, yang jadi apa, kayak agen gitu ya Oh, untuk heeh, Sobat mungkin IndiHome. ya Sobat IndiHome, Sobi Mmm, ya, mungkin nanti bisa dikasih tahu ke mhm, teman-teman yang ya belum kerja mmm, sementara lagi nyari kerjaan gitu, biar oke. mungkin bisa dapat cuan. Gimana caranya jadi Sobi, Kak? Oke. Sebenarnya, menjadi agen Sobi atau Sobat Mhm. IndiHome atau freelance sales IndiHome itu cukup mudah ya, Kak Mhm. Putri ya. Jadi sebenarnya kita tinggal ngedownload saja, di App Store, Sobat IndiHome gitu ya, ada Mmm. aplikasinya, kemudian melakukan registrasi dan juga nantinya, setiap, per kuartal itu kita lakukan gathering gathering semua agen-agen Sobi yang ada misalkan di Kota Ambon atau Mhm. bahkan di Maluku itu Mhm. kita coba kumpulin gitu, Mhm. kemudian kita gathering kecil-kecilan, sekalian, kita refreshment atau update, informasi atau Oke. Mhm. produknya. Jadi dari situ. Jadi sebenarnya, cukup registrasinya dari situ, kemudian juga nanti, nomor HP validnya itu kita tangkap, nanti kalau misalkan butuh penjelasan terkait produk, Oh. IndiHome yang akan nanti teman-teman Sobi akan jual, Mhm. itu nanti bisa tinggal, kita kita lengkapin seperti itu. Kita coba ajarin sedikit demi Mmm. sedikit, Mhm. kemudian juga bisa secara mandiri ngelihat kan, karena kan memang selebaran atau produk-produk IndiHome kan sudah bisa banyak kita jumpain ya, Mhm. melalui website Telkomsel yang official juga ada gitu, Mhm. kemudian harga-harganya juga ada. Nah, dari situ saja. Nanti, sales fee yang hasil penjualan dari teman-teman Sobi itu akan kita distribusikan gitu ya, di
M+1, di Mmm. Mon+1. Jadi misalkan penjualan bulan Oktober nih, Mhm. nanti akan kita distribusikan di bulan November. Terus Oke. kalau penjualan November nanti di Desember, Desember, kayak gitu, oke. M+1 lah, Mhm mhm. gitu. Dan cukup menarik Mhm. fee-nya, lumayan lah gitu ya. Lumayan. Ya lumayan daripada ya Iya, kan, nggak ada sama sekali. Oke Kak Iqbal, ya, terima kasih banyak ya makasih Kak sudah Putri. berbagi informasi Ya, penting untuk Tribuners di mhm, rumah. Dan ya sukses terus untuk amin amin amin. Telkomsel, khususnya untuk IndiHome semoga bisa menjangkau berbagai daerah ya, Mhm, utamanya pulau-pulau kecil yang ada di Maluku dan amin. tadi menjadi top of mind ya. Ya, bener bener. Oke, Tribuners terima kasih banyak sudah menyaksikan Tribun Bastory hari ini. Jangan lupa untuk kalian yang belum berlangganan segera langsung Ya, aja berlangganan karena mudah banget caranya mhm, dan yang paling penting tadi ya gratis untuk pemasangan pertama. iya. Dan tentunya kalian bisa menikmati berbagai benefit dari IndiHome. Akhirnya saya Putri Utami pamit. Selamat sore, sampai jumpa dan amato. Betul. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.